Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil review dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Duratus Saadah, NIM 180.321.1095. Dan teman saya Ira Hanitatur Rohmah dan juga teman saya Yuliana Mama Rizinin. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hubungan antara manajemen risiko perusahaan atau enterprise risk management dan nilai perusahaan yang dimediasi melalui kinerja keuangan. Salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk menciptakan nilai dengan memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Nah, nilai perusahaan ini merupakan nilai yang tersedia yang dapat dibayar investor untuk memiliki sebuah perusahaan. Investor di sini mereka membutuhkan jaminan atas dana yang telah mereka investasikan dan pengembalian atas investasi mereka. Dan perusahaan akan memaksimalkan nilai investasi pemegang saham dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan di sini merupakan cerminan dari optimalisasi dana pemegang saham yang seringkali dinilai dengan price to book value atau BPV. Nilai perusahaan dalam pandangan investor dan kreditor juga sangat penting agar mereka menjadi lebih selektif dalam berinvestasi dan memberikan kredit bagi perusahaan. Nilai perusahaan sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kinerja keuangan dan penerapan enterprise risk management atau manajemen risiko keuangan. Maksud saya, manajemen risiko perusahaan atau enterprise risk management. Kinerja keuangan sendiri mengukur tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori persinyalan atau signaling teori dan keagenan atau agensi teori. Jogianto tahun 2000 menyebutkan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai pengumuman dapat menjadi sinyal bagi investor atas pengambilan keputusan investasinya. Kinerja keuangan dalam di banyak proksi juga dapat mentransfer informasi dari manajemen internal kepada calon investor atau eksternal sebagai dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Jensen McLean 1976 menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang melibatkan orang lain untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka, yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan terhadap orang lain tersebut atau biasa kita sebut sebagai agen. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara kepentingan para pemegang saham atau prinsipal yang mengharapkan pengembalian optimal atas modal yang telah diinvestasikan dan manajemen atau agen yang menginginkan kompensasi yang wajar atas kinerja yang dihasilkan. ERM atau Enterprise Risk Management sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang ada hadir untuk memberikan kepastian atas pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan dan kepastian operasional perusahaan di masa yang akan datang, dan agen berhak mendapatkan penghargaan atas kinerjanya dalam memberikan kepastian di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. H1. Penerapan Enterprise Risk Management berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2. Penerapan manajemen risiko perusahaan atau ERM berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan atau profitabilitas. H3. Profitabilitas atau kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H4. Penerapan manajemen risiko perusahaan atau ERM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh kinerja keuangan. Penjelasan selanjutnya adalah metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling yang terdapat 30 perusahaan sebagai sampel dengan 53 laporan tahunan. Laporan tahunan ini yaitu pada tahun 2011 dan 2012. Kemudian untuk data yang kedua menggunakan data ICDM Indonesia Capital Market Directory pada tahun 2012 dan 2013. Untuk data laporan tahunan digunakan sebagai data analisis ERM, sedangkan untuk data ICDM digunakan sebagai data nilai perusahaan.
Penelitian ini terdiri dari 3 variabel. Yang pertama variabel ERM atau Enterprise Risk Management, kemudian variabel profitabilitas dan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil analisis deskriptif statistik. Di sini yang variabel yang diuji ada 3. Yang pertama ada PBV atau nilai perusahaan, kemudian ada kinerja keuangan, dan ada ERM. Dari tabel ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari semua variabel itu cukup baik, sedangkan untuk standar deviasinya semua variabel itu lebih rendah daripada nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa variasi distribusi nilai perusahaan cenderung sama. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu uji statistik pengaruh implementasi ERM terhadap nilai perusahaan. Dalam tabel ini menunjukkan bahwa ERM memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi penerapan ERM tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H-1 dalam penelitian ini ditolak. Kemudian hasil uji statistik yang kedua yaitu pengaruh penerapan ERM terhadap profitabilitas perusahaan, di mana dalam tabel ini menunjukkan bahwa penerapan ERM tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat kita lihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,065, lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H2 dalam penelitian ini ditolak. Kemudian uji statistik pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Pada tabel ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan yaitu sebesar 0,001 yang lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas dan nilai perusahaan itu mempunyai hubungan yang signifikan, sedangkan untuk nilai betanya yaitu sebesar 4,510, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut, yaitu variabel profitabilitas dan nilai perusahaan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa H3 dalam penelitian ini diterima. Kemudian hasil uji statistik pengaruh ERM terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai T dari ROE atau pengaruh profitabilitas yaitu sebesar min 1,459. Sedangkan untuk T tabelnya adalah 1,6741. Maka dapat diketahui bahwa nilai ROE lebih kecil daripada nilai T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 dalam penelitian ini ditolak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diskusi Enterprise Risk Management atau disebut juga dengan IRM, merupakan informasi non-keuangan yang dapat menjadi sinyal bagi investor terkait keamanan modal yang ditanamkan. Dalam penelitian ini H1 ditolak, yang mana artinya penerapan Enterprise Risk Management tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan IRM lebih dianggap sebagai kewajiban bagi aktivitas bank daripada sebagai upaya menarik investor untuk memiliki perusahaan. Dari hasil uji statistik pada tabel kedua, H2 dalam penelitian ini ditolak, yang mana penerapan Enterprise Risk Management tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Profitabilitas itu sendiri merupakan cerminan dari kegiatan operasional perusahaan. Kemampuannya menghasilkan laba berdasarkan modal atau aset yang dimiliki menjadi bagian dari penilaian
atas kinerja perusahaan pada periode yang bersangkutan. Dari uji H3 atau tabel menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan diterima semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Dan di hipotesis keempat atau di tabel keempat, dalam penelitian ini ditolak karena profitabilitas tidak memiliki kapasitas untuk memediasi pengaruh IRM atau Enterprise Risk Management terhadap nilai perusahaan. Kesimpulannya yaitu dari penerapan Enterprise Risk Management tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap nilai di perusahaan karena penerapannya yang dilakukan cenderung hanya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan bank yang ada di Indonesia. Untuk penerapan risk management tidak ada yang pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau profitabilitas di dalam suatu perusahaan karena penerapan IRM ini di suatu perusahaan hanya karena kepatuhan bank dan ketentuan yang berlaku. Jadi profitabilitas juga dapat mempengaruhi nilai di suatu perusahaan secara signifikan. Dari itu menunjukkan bahwa profitabilitas pengembalian modal dianggap signifikan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. Dari kinerja keuangan secara keseluruhan juga dinilai sebagai sinyal positif bagi keputusan penilaian pihak eksternal terhadap di suatu perusahaan. Kinerja keuangan tidak memiliki kapasitas untuk memediasi hubungan antar penerapan manajemen risiko enterprise atau disebut juga dengan IRM. Dengan ini, nilai di suatu perusahaan juga menerapkan IRM di dunia perbankan merupakan suatu upaya untuk hanya memenuhi kewajiban.